makanan sehat itu yang bagi persiapan remaja yang ingin menjadi atlet sih Mbak. Ini seperti apa? Silakan Mbak. Jadi sebenarnya saya pengen kasih salam kok di tempat kita di Gizi itu salam sehat, aman dan bergizi. Jadi Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ubay dalam acara Polkesma Talk, inspirasi kesehatan kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang berkaitan dengan remaja, yakni menyiapkan remaja menjadi atlet melalui makanan sehat. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Mari kita sambut, sudah bersama kita di studio Mbak dosen yang merupakan dosen jurusan Gizi Poltekkes Malang, Mbak Dwipa Jayati SST MGZ. Selamat pagi Mbak Dwipa. selamat pagi. Ini saya manggilnya Mbak Dwipa, Ibu atau bagaimana? Kakak. Mau klarifikasi dikit, Dwipa Jati ya namanya ya. Oh, Dwipa Jati ya. Iya. Jadi panggilannya Dwipa. Dwipa. Oke, siap. Jadi Mbak Dwipa Jati ini saat ini merupakan dosen di Poltekkes Kemenkes Malang, tepatnya di jurusan Gizi di Poltekkes ya Mbak ya? Iya, di Prodi D3. Di Prodi D3 Gizi. Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak, kesehariannya selain menjalani sebagai dosen, kesibukannya apa nih? Bisa diceritakan ke sahabat sehat Polkesma. Nah, kita punya sapaan nih Mbak, untuk teman-teman di rumah ini manggilnya sahabat sehat Polkesma. Oh, sahabat sehat. Halo Ya. sahabat sehat Polkesma. Salam kenal dari saya, Dwipa. Kalau ditanya keseharian selain dosen apa ya? Karena berhubung ini masih angkat-angkatnya jadi ibu muda Oke. gitu ya. Jadi yang dilakukan ya biasanya cuma mengajar, kemudian saya mengurus anak, jadi ibu rumah tangga. Oke. Baru Kalau rumah Sabtu Minggu biasanya healing atau Waduh, healing atau anu ya? masak bersama keluarga atau Masak atau jalan-jalan biasa sama oh, anak. jalan-jalan sama anak ya. Oke. Anaknya cowok apa cewek, Mbak? Cewek. Anak cewek, alhamdulillah ya. Iya. Ini di tahun baru ini harapan kita juga teman-teman semua sahabat sehat Polkesma kita selalu hidup sehat, diberikan kesehatan dan tetap selalu menerapkan pola hidup sehat ya. Kita sehari-hari itu yang kunci yang paling utama. Nah, terkait dengan topik menyiapkan remaja menjadi atlet melalui makanan sehat. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Mbak Dwipa Jati, sebenarnya Mbak, seberapa penting makanan sehat itu yang bagi persiapan remaja yang ingin menjadi atlet sih Mbak? Ini seperti apa? Silakan Mbak. Jadi sebenarnya saya pengen kasih salam kok di tempat kita di Gizi itu salam sehat, aman dan bergizi. Jadi Oke, boleh kita ulang Mbak? salam sehat, aman dan bergizi. bergizi. Iya. Oke. Jadi memang di tempat kita kalau dibilang dosen gizi gemuk-gemuk gitu sebenarnya nggak gemuk juga sih. Sebutannya kalau di kita bergizi. Gitu Bergizi, ya. iya. Jadi kalau ditanya tadi katanya dengan Atik hari ini memang topiknya tentang Atlet, betul. usia remaja. Remaja, Jadi betul. seberapa penting sih? Sangat penting sekali. Karena dari piramida seorang atlet itu makanan khususnya pengaturan makan itu menjadi pondasi sebelum mereka kita berikan intervensi atau kita berikan hal yang spesifik terkait dengan gizi seorang atlet. Baru yang terakhir adalah suplemen. Jadi kalau bentuknya Oke. piramida itu kan bentuknya segitiga gitu. Betul. Nah, dia menjadi diet seimbang itu menjadi bagian Yang paling bawah dasar ya, dasar. palingan dasar itu, sehingga itu menjadi sangat penting. Entah bukan atlet ataupun dia nanti akan diarahkan ke atlet, dia tetap harus memiliki pola makan yang sehat, hidup yang sehat, itu sih. Oke Mbak Dwipa. Nah, kemarin itu saya juga mendapatkan ilmu baru di podcast sebelumnya, di episode berikutnya teman-teman bisa menyaksikan di episode berikut sebelumnya. Itu memang ternyata piramida gizinya itu antara kita orang biasa dengan atlet itu berbeda ya Mbak ya. Iya. Ternyata susunannya itu ada yang paling bawah tentang dietnya, terus paling tinggi suplemen ya Mbak. Iya, Nah, suplemen itu iya. hal yang terakhir. Iya, hal yang Dan terakhir. kalau kita yang sehat, gula. Oh, gula. Oke, Takut oke. gemuk. Takut gemuk. Nah, Iya. nah, ini terkait hal tersebut sebenarnya ada perbedaan nggak Mbak terkait kebutuhan kalori ini berdasarkan jenis kelamin ataupun berdasarkan usia, karena kita yang sehari-hari itu juga tentu setiap orang sepertinya berbeda ya Mbak. Gimana ya Mbak? Pasti akan berbeda. Jadi memang teman-teman kita perlu ketahui bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah punya angka kecukupan gizi atau disingkat sebagai AKG. Jadi itu seperti kayak pedoman makan sebetulnya. Oke. Di usia kita kayak usia saya, coba tebak usia saya berapa? Kepala tiga ya. Tapi kalau saya lihat masih 29. Aduh, 9, aduh.
Atau Bahagia sekali gitu ya. 332. Iya, sekitar Betul. itu. Iya. Iya, betul. Waduh, ini kayak Tapi anu lebih ya, cocok harapan. 29 sih. Oh, gitu ya. Ya, tapi Itu kalau nggak cerita tadi udah ada anak, saya bakal tebaknya 29. iya, Tapi karena 29 ya. bilangnya ada anak, kayaknya 32. tiga Iya, tiga kayak. puluhan. Jadi sebenarnya kalau di apa namanya dengan berolahraga itu bisa meningkatkan satu tadi menghambat aging penuaan. Jadi makanya kalau Oke. dibilang lebih mudah ya karena dulu saya paling suka banget dengan olahraga. Oke, Kalau contohnya diangkat topik tentang apa namanya remaja, atlet. kemudian dia atlet gitu ya memang saya senang sekali dan tentu saja kalau dilihat bagaimana kebutuhan saya kan bukan atlet, Oke. tapi kemudian kalau remaja dibandingkan dengan orang seusia saya atlet, pasti kebutuhan kita akan Berbeda. berbeda. Apa yang membedakannya? Yang membedakan yang pertama adalah aktivitasnya dia dengan Oke. aktivitas saya. Saya aktivitasnya banyak apa? Rebahan itu bukan ya? Kok rebahan. Jadi kalau aktivitas saya termasuk ke sedang, ringan sampai sedang. Tapi kalau atlet kan dia karena dia harus latihan setiap kali, ada targetnya sehingga itu aktivitasnya mulai dari menengah sampai ke berat. Lebih Biasanya begitu. powerful ya. Iya, jadi karena ada target tertentu dan beberapa aktivitas olahraga misalnya nih apa namanya olahraga itu ada yang disebut sebagai olahraga endurance, terus kemudian ada olahraga yang dia permainan. Jadi kalau permainan kayak sepak bola kayak gitu. Kalau endurance itu yang dia renang, terus Oke. kemudian maraton itu pasti Oke. kan kebutuhannya akan berbeda. Atletik ya. Iya, atletik itu pasti akan berbeda. Kemudian ada yang dia olahraga berat, contohnya angkat besi, tinju. Nah, itu pasti dia komposisi makanannya pasti akan berbeda. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau kita orang dewasa hanya berat badan, usia, jenis kelamin, kemudian tinggi badan. Tapi kalau untuk seorang atlet, apalagi remaja yang mau kita arahkan menjadi seorang atlet Atlet. yang berprestasi, maka dia harus tahu, oh ternyata ketika saya pada saat latihan saya harus makan seperti ini, nanti pada saat pertandingan saya harus makan seperti ini. Jadi sesuai dengan seasonnya dia, waktunya dia sekarang ngapain? Oh, Oke. waktunya sekarang saya lagi apa namanya istirahat nih, karena bulan depan mau atau dua bulan lagi saya mau tanding. Berarti pasti makanannya akan berbeda ketika Oke. dia pada saat Oke. pertandingan. Gitu sih. Berarti memang suplai nutrisi dan kebutuhan kalorinya disesuaikan ya Pak ya? Iya. Apakah olahraganya tentu yang Jenis berenang ya olahraganya. jenis olahraga sama yang kalori mungkin ingin pembentukan massa otot, oh proteinnya lebih banyak, oh, Iya. seperti itu ya Mbak. Betul, betul, Oke, betul. siap. Ini saya sangat senang sekali hari ini saya mendapatkan ilmu baru luar biasa. Saya kalau jadi host podcast nih senengnya gini loh, saya Oh, gitu dapat ya? ilmu baru terus ya kan. Gimana kalau kita lukir gitu? Oh, boleh Saya juga belajar itu ya. kapan-kapan boleh kita gantian ya Mbak ya. Iya, ganti posisi. Iya, iya. Nah, tadi tentu kalau kebutuhan kalorinya itu sudah berbeda, tentu ini berkaitan dengan ini ya Mbak ya, juga porsi makanan juga berbeda ya Mbak ya. Disesuaikan dia kalau misalkan ya itu tadi kalau mau bertanding 2 bulan lagi tentu ada beberapa makanan yang dibuat secara khusus maupun porsinya. Dan itu memang baiknya memang konsulnya sama nutrisionis ya Mbak. Jadi Nyebutnya nutrisionis atau ya, dietitian? kalau saya berhubung masih belum disekolahkan Ardi ini rencananya sih mau Oh, disekolahkan. Ardi, ya, amin, amin, Ya, ya, siap. amin disekolahkan nih sama Kesmanya. Malah colek-colek dikit itu ya. Nggak apa-apa, ini yang lihat banyak kok Mbak. Lihat banyak ya, aduh, jangan-jangan nanti pimpinan saya juga lihat. Ya, jadi kalau kebetulan karena belum sekolah Ardi, jadi saya masih nutrisionis. Oh, namanya nutrisionis. Iya, Kalau udah nutrisionis. RD baru registered dietitian. Oke, ini saya ilmu baru juga ini Iya, ya. jadi sebutnya saya sekarang masih STR-nya gitu, surat tanda registrasinya sih masih nutrisionis. Oke, Kalau sudah oke. punya Ardi gitu, sebenarnya kalau dikatakan seorang atlet itu harus konsul, ya memang iya. Mulai sekarang kan sudah mulai beberapa tahun ini kan, memang olahraga Indonesia kan sudah berkembang dengan baik ya. Jadinya ya bagus sih kalau saya. Jadi setiap atlet itu akhirnya ya baik di kegiatan PON, kemudian kalau setahu saya teman saya kerja di KONI sih. Oke, siap. Di KONI Kalau Surabaya. Mbak sudah pernah ini nggak Mbak, apa megang mungkin salah satu tim atlet atau apa? Sudah Jadi pernah? kalau saya sih ngesesnya bukan apa megang satu tim gitu Oke. ya. Kebetulan kalau satu tim, kebetulan saya juga ngejenang mata kuliah gizi olahraga. Oke, siap. Nah, jadinya saya pernah mencoba akses untuk KONI Surabaya. Jadi saya ajak mahasiswa, tapi kebetulan waktu itu COVID ya. Sehingga teman-teman aduh bisa bayangkan kalau kita mau apa namanya daring. Iya, Jadi daring, ya betul. bener daring. Betul, Jadi kita betul. nggak bisa ke sana Nggak karena nggak ketemu ya. diperbolehkan. Iya, nggak diperbolehkan karena mereka mau persiapan PON waktu itu. Jadi saya cuma dikasih apa namanya kesempatan daring dengan mereka. Akhirnya kita akses
Jadi macam-macam, jadi ada yang gulat gitu ya, ada yang usianya remaja Oke, juga. oke. Kita assess, kita kaji dulu dia masalahnya di mana. Mana, oke. Terus kemudian kita buatkan Goals yang mau intervensi. dicapai apa Ya, gitu. ada yang minta penurunan berat badan, ada yang oke, betul. naik dari kelas bulu ke kelas kakap loh. Bukan, maksudnya ada kelasnya. Jadi kalau kayak yang tinju tuh ada kelas-kelasnya, saya juga baru tahu ya, baru belajar apa ketika komunikasi daring dengan para atlet yang benar-benar atlet ya, yang di KONI itu. Jadi itu kesempatan baru. Kemudian kalau yang sekarang ini apa kebetulan di gizi olahraga sih kita belum punya akses lagi, karena kebetulan teman saya dikirim untuk ke Jakarta. Ke Jakarta, Iya, oke. jadi kita bukan hilang komunikasi, enggak, kebetulan memang teman saya itu alumni sini juga. Jadi memang benar-benar anak Polkesma yang dia tertarik dengan atlet, terus kemudian dia jadinya Ditarik ke sana nutrisionis, ya. ya, Oh, nutrisionis di bagian atlet. olahraga ya, Mbak. Iya. Itu yang paling berkesan ya. Berkesannya boleh berkesan yang baik, boleh berkesan yang greget gitu, Mbak. Ketika menjadi nutrisionis atlet itu apa, Mbak? Misalkan apa ngeyelan anaknya susah diatur makannya apa gimana ya, Mbak? Bener banget. Ya. Jadi atlet itu tuh sama ya kayak orang biasa. Orang biasa. Jadi dia sukanya itu apa ya? Cheating meal bahkan. Iya, Cheating oke, day oke, gitu ya. Jadi cheating day, sudah oke. Kita buatkan. Cheating day-nya berkali-kali. Iya, berkali-kali gitu. Jadi kadang-kadang dia, saya tuh pengen target berat badan saya turun, nggak bisa-bisa tuh karena itu tadi. Jadi apalagi kalau yang dia usianya remaja itu kan antara 10 sampai 18 tahun ya. Nah, kayak gitu tuh banyak susahnya. Dia sukanya makan ya model Oke. ciki-ciki, Oke, Cheetos betul, lah, kayak Cheetos gitu dan kan. lain-lain. Jadi maaf ya sebut Iya. merek ya jadinya ya. Jadi Tit. makanan ringan. Makanan ringan seperti itu jadinya itu yang bikin mereka berat gitu. Oke, Jadi- ada nggak Mbak juga adik-adik itu yang calon-calon atlet itu kadang mengikuti tradisi kakak tingkat seniornya yang dianggap benar, padahal itu ya sebenarnya kalau secara nutrisionis itu nggak benar. Contohnya misalkan ikut, oh banyakin makan ini, padahal belum tentu kebutuhan kakak seniornya dulu sama dengan kebutuhan kita. Ada juga yang kayak gitu, Mbak? Ada yang seperti itu. Jadi kayak apa ya? Kayak turun temurun Oh, gitu turun kan temurun ya. Atau kakaknya jadi contoh buat adiknya ya. Ada yang seperti itu. Tapi bagusnya sekarang dari Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan kayak buku panduan gitu. Jadi buku panduan memang khusus atletnya harus baca itu Oke, gitu. oke, Jadi siap. supaya dia itu juga teredukasi. Kadang-kadang kalau dia bener-bener plong nggak ngerti gitu ya teman-teman ya kayak ya ngomong dengan ngomong aja, kakaknya nih ngomong apa ya, cerita tentang apa ya, dia nggak ngerti. Oh, Tapi nggak kalau ngerti, ada oke. buku panduan itu dia setidaknya Oke. pernah baca dulu. Oh, kakak ini atau ibu ini mau cerita tentang ini gitu. Dan memang pendekatannya berbeda ya. Jadi kalau misalnya ke orang dewasa kita lebih enak karena kita sama dewasa. Tapi kalau anak-anak kita berusaha mengerti Iya, betul, mereka. betul. Kamu generasi apa ya? Kamu Oke. sukanya sekarang apa? Disesuaikan ya, Iya. Jadi media pun itu menjadi Oke, siap. Termasuk ini ya, Mbak, akan menjadi seorang nutrisionis di bidang gizi. Otomatis keilmuannya juga tentu berkembang ya, Mbak. Artinya mungkin tata cara atau apa ya saya menyebutnya, panduannya itu 10 tahun lalu dengan sekarang itu mungkin berbeda, atau 10 tahun ke depan berbeda. akan memiliki perbedaan lagi, Iya, jadi atau kayak yang panduan yang saya cerita tadi itu dulu sudah pernah tahun 2014 ya ingat saya. Ternyata itu sekarang dari Kementerian Kesehatan dengan begitu banyak informasi, kemudian target-target kita kan, jadi sebenarnya kalau atlet itu kan goalnya dia prestasi ya. Oke, betul. Jadi bagaimana mencapai prestasi itu tidak hanya dari makanan saja. Oke, Jadi betul. mulai dari aktivitasnya dia, Perilakunya juga ya. aktivitas pola makan, pola hidupnya dia harus terjaga. Jadi kalau benar-benar menjadi atlet profesional, ya memang dari dini, memang dari remaja. Oke. Bahkan sekarang ada beberapa klub kecil-kecil Oke, itu, betul. kemudian nanti yang dari kon sedikit. Oh, Berbeda oke. dengan makronutrien. Kalau Oke. makro berarti kan besar. Besar. Kalau makro berarti yang dibutuhkan dalam jumlah besar adalah misalnya karbohidrat. Karbohidrat, oke, protein, lemak. Nah, itu adalah sumber zat gizi makro. Sedangkan kalau mikro, sumber zat gizi yang kecil dibutuhkannya. Misalnya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dia. Oh, kasihnya apa? Vitamin C, vitamin mineral. Jadi sumber mineral dan vitamin atau vitamin dan mineral itu adalah termasuk zat mikro. Oke, yang nggak kelihatan ya maksudnya. Iya, jadi kadang-kadang itu kayak kombinasi, jadinya misalnya di protein, misalnya kita mau daging ya, ternyata kan daging kan nggak hanya isinya protein, Iya, daging betul. ayam aja, Daging ayam, ternyata betul. dia ada vitamin A-nya, Oke, oke. seperti itu. Berarti itu saling mendukung ya, Mbak ya? Iya, makanya kan disebutkan bahwa tidak ada satu makanan pun yang dia memiliki semua zat gizi makro atau mikro. Oh, oke, Coba berarti bayangkan kalau iya betul. satu makanan, ya kayak
kayak orang di apa namanya astronot itu dia Oh pasti akan iya. bawa satu suplemen itu, isinya pasti zat makro dengan mikro. Oke, iya Ya itu betul bisa. makanan di astronot itu Nggak ya. Oh mungkin iya. karena dia mau Oke. masak di Iya betul betul. di Ya di angkasa, sana nggak bentuknya mungkin. gel, pasta. Ada juga Iya, kalau nggak salah ya di atlet itu ada ya Mbak ya. ada Pendukung apa ya? namanya sport Yang drink sport drink oh atau ya. apa namanya sport Gel gel ya atau snack sport. bar. Iya snack Nah, bar. itu kegunaannya pun akan Itu berbeda. udah kayak ini ya ransumnya tentara itu Iya yang di betul, iya hutan-hutan. memang. Biskuit yang dimakan isinya udah. Apa namanya selama yang saya tahu ini teman-teman itu ternyata mengkonsumsi snack bar itu pada saat jadi pertandingan ya, Oke, pertandingan betul. pada saat pertandingan misalnya badminton aja yang lagi ini kan Iya. Master 2023 Iya. kan. Aduh, saya tuh suka badminton karena Oke, bisa oke. saya ikutin, bisa saya itu teman-teman. Nah, itu ternyata dia bawanya itu boleh minum apa Oh, pada sport saat drink. pertandingan. Oke, oke. Dia boleh minumnya air putih tapi air apa namanya air tanpa energi ya, Oke, kalau sport drink nggak ada Iya betul betul. gitu Memang aja. memang Nanti mana bikin sebab perutnya. iya, oh iya Nah, sih. akhirnya dia cuma minum air putih dengan tadi ada snack bar, tapi dia dengan kalori yang sangat Sangat kecil sedikit sekali. kecil Iya. sekali ya. Itu ada, jadi kayak kalau di pedoman yang dari Kemenkes sebenarnya sudah bagus sih. Jadi memang itu yang kurang apa sosialisasinya aja ke Oke. teman-teman. Kalau yang atlet sudah profesional, dia pasti kan sudah teredukasi. Iya betul betul. Terus kemudian dari kita Udah terbiasa ya, Mbak ya? nutrisionis, kemudian dietisennya sudah mulai ngeses gitu ya. Tapi kalau yang kecil kita yang di klub, nah itu. Jadi sebenarnya sasaran kita harusnya mulai dari klub itu. Dari yang bawah ya Mbak Iya, ya, yang dari klub klub itu kita kecil. kenalkan Heeh, dulu. heeh, Dia heeh. harus ngatur apa ya, makannya dia harus Oke. apa ya, remaja butuhnya apa ya. Oke. Misalnya nih, remaja laki-laki dan perempuan pasti akan berbeda. Betul, Energinya pun pasti akan berbeda. Iya. Yang cowok bisa 2000 sampai 2600 Iya, dari betul. 10 sampai 18 Iya. tahun. Nah, kalau yang cewek cuman dari 1700 atau 1600 sampai 2100 gitu ya. Makanya kan berbeda. Makanya pengenalan kita sih ya mungkin ke depan arahnya adalah ke itu tadi yang klub tadi. Kalau kita ke KONI dia udah punya nutrisionis Iya, sendiri. betul, betul. Jadi Biasanya sudah. dia udah gimana ya, paparannya udah beda gitu. Iya. Tapi kalau teman-teman nanti ini mau tanya-tanya atau pingin banget kita punya ya itu yang klub-klub atau teman-teman punya klub yang dimanapun kalian berada. Oh ternyata ada klub Iya, yang oke nih, betul. tapi dia nggak punya nutrisionis. Iya, Boleh betul. nggak panggil teman-teman dari gizi untuk nge-ses teman kita yang ada di klub? Oh itu Boleh boleh. gitu. Nah ini Mbak terkait hal tersebut. Kan otomatis ini tema kita adalah atlet remaja ya. Tentunya sejak sedini mungkin. Misalkan saya nih, misalkan saya masih remaja, misalkan. Iya. Nah untuk saya udah bakal tahu nih saya bakal dipersiapkan menjadi atlet. Tentu kalau sudah bergabung di sebuah tim besar itu kan sudah ada yang ngatur ya Mbak, pola makan, dokternya juga mungkin sudah ada, nutrisionisnya, dietitiannya. Nah bagaimana dengan kita kita ini di rumah ya, mungkin bisa di rumah itu bisa berkonsultasi. Mungkin ada platform khusus atau apa Mbak sebenarnya fasilitas kayak mungkin Halodoc atau apa kita ada nggak Ya, Mbak? jadi sebenarnya di gizi ya di tempat kita sedang mengembangkan, tapi jadi bagaimana kita bisa Konsul? konsul Dari sendiri. rumah? Iya dari rumah. Jadi dulu ingat saya sebelum COVID pernah saya menjadi konsultan Oke. bagi yang punyanya gizi itu Oke. tadi. Jadi peringatan sama kemarin kita peringatan Hari Gizi ya. Oke, Nah, betul. 25 Januari. Jadi kita peringatan Hari Gizi, kita punya program bahwa kita bisa menjadi konsultan Consulting, via online. via Akhirnya online, oke. saya kemarin itu sempat nge-ses seorang atlet dia kalau Oke. nggak salah Kediri, Oke. usianya 18 tahun. Tahun? Terus kemudian gimana saya bisa ngubungin tante bilang ke Oke, saya. iya. Kaget, kok tante gitu ya. Oh ya boleh lah gitu ya. Oke. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dia ketemu juga dari dengan sayang. Terus kemudian karena jauh kan dia nggak bisa ke sini. Akhirnya kita mengaturkan makannya dia pengen capai Oke, target berapa. Kemudian ya kebetulan dia bisa apa namanya. Jadi kita berikan modelnya nggak Oke. kan, Oh, nggak usah datang oke. ya. Kita Oke. kasih foto. Kita kasih foto bentuk makannya misalnya nih proporsinya dalam satu piring makan yang paling banyak seperti ini Oke, lah ya. oke. Kita kasihkan seperti itu. Oh Untuk oke, ada menunya ya. Ada menu. Nah ini informasi juga untuk sahabat Sehat Podcast. Jadi kalau bagi teman-teman ya nggak perlu merasa kesulitan kalau mungkin ada keluarga kita, saudara, kakak atau adik yang mungkin ditujukan menjadi atlet. Sebenarnya nggak hanya atlet ya Mbak ya. Maksudnya Iya, boleh dalam ini bisa konsul sama Mbak Dwi Pajati Ya, dan teman-teman dan ya pasti teman-temannya banyak ya ya kita. nanti bisa menghubungi Polkesma di jurusan Iya, gizi ya. itu langsung Iya, diarahkan nanti akan kemana diarahkan. gitu. Termasuk sebenarnya nggak harus atlet, mungkin misalkan saya ini mau menjaga pola hidup sehat misalkan, atau misalkan kebetulan tahun depan 2024 misalkan saya ingin mengikuti sebuah acara ataupun yang membutuhkan fisik ya apa yang Performa, sehat ya ya. performa yang bagus tuh bisa ya Mbak Bisa, konsul jadi, nanti iya. itu bisa di chit chat sama Mbak chit-chat, iya, ya bisa. Mbak Dwi Jadi, Pajati.
ke depan, ke arahnya ke depan itu jadinya Kak Ubay sebenarnya masalah kebugaran. Nah, Oke. kebugaran itu kombinasinya dokter, perawat dengan apa namanya gizi itu sudah ada. Jadi bahkan di tempat fitness center itu Oke, betul. kita bakalan ketemu dengan nutrisionis, dengan dokter. Kebetulan saya juga dulu sempet apa namanya ikut kayak gitu itu. Jadi di tempat kebugaran itu dan ngeses ya tadi kalau saya pingin apa namanya berat badan saya turun gimana ya, karena Oke, kalau ada iya, iya. dokternya itu biasanya kalau saya kasih obat ini di makanannya gimana kan ada interaksi obat dengan makanan. Oh ya nggak apa-apa sih dok, dia paling butuh kalau normalnya berat badan turun aja itu dalam 1 minggu aja 0,5 kilo itu normal. Oke. Kalau dalam waktu 1 minggu kita turun 1 sampai 2 kilo, aduh itu badannya kita bener-bener lelah banget. Oke, Iya, betul, kasihan betul. badannya. Iya. Makanya kita kalau dari kita makanya kalau untuk penurunan berat badan biasanya diet energi seimbang. Energi seimbang itu artinya ya kita dalam 1 minggu targetnya ya 0,5 atau 0,5 kilo sampai 1 kilo aja udah maksimal. Oke. Kalau dokter bisa cepet ya, ada obat-obat tertentu yang dipakai. Tapi kalau dari kita sih enggak sih Kak. Jadi bener-bener murni kita ngatur dari makanan sama aktivitas itu. Kadang ada juga kan persiapan misalkan mau mengikuti apa itu yang harus tes secara jasmani rohani. Nah itu kan kadang perlu dipersiapkan juga kan Mbak, misalkan supaya kolesterol kita mungkin nggak tinggi, gula kita nggak tinggi, itu biasanya karena mungkin ingin mengikuti suatu apa misalkan, itu kan biasanya ada ya untuk tesnya, itu bisa ya Mbak ya, jadi Bisa, jadi konsul. kayak atlet itu kan dia juga ada event-event tertentu. Jadi jenis turnamen tertentu tuh butuh misalnya jangan sampai. Jadi kalau di atlet itu juga mereka melakukan cek kesehatan secara rutin, rutin. iya. Iya. Jadi kalau yang teman-teman yang di KONI, makanya saya cerita kalau atlet yang dia sudah profesional, kemudian kayak di provinsi sudah atlet provinsi itu mereka ngikutin pola untuk menjaga mempertahankan performanya dia, baik dari kesehatannya, mentalnya dia itu ternyata juga ada terapisnya. Jadi ada psikolognya juga ada di Oke, sana. iya. Terus kemudian dia rutin cek kesehatan termasuk yang tadi misalnya gula darahnya dia seperti apa, terus kemudian kolesterolnya dia seperti apa. Makanya di sana selalu ada yang namanya nutrisionis atau register dietitian itu tuh. Oke, sebenarnya seru juga ya ini Iya, ya kadang-kadang apa. kelihatannya teman-teman Polkes perlu deh kita mampir ke ke KONI provinsi atau KONI yang mungkin ada di kota. Kayak di Kota Malang sebenarnya ada, tapi cuman beda jauh kalau yang di Kota Malang dengan yang di Surabaya. Karena kalau Oke. Surabaya kan sudah kelas provinsi, Heeh. kalau kita masih kelas kota, jadi nggak ada nutrisionis yang ada di situ. Atau biasanya dia cuma diperbantukan dari provinsi ke sini. Kadang-kadang Oke, dipanggil oke. atau nggak stay di situ. Kalau yang di KONI Surabaya sih teman-teman kita yang aktif di sana, baik remaja ataupun dewasa yang di sana ya sudah ketemu sama nutrisionis sudah biasa. Ada alat-alat yang canggih buat ngukur apa namanya tadi komposisi tubuh. Komposisi tubuh ya, proporsi tubuh. Oke. Kemarin apa kalau di gizi Polkesma kita itu ada Mbak, kan selain konsultasi ya Mbak, tentu kalau kita tuh konsultan di mungkin model makanan dan menu makanannya itu ada cateringnya gitu nggak? Catering Ya, sehatnya gitu ya. itu tuh yang lagi yang lagi kita pikir Lagi ya. dibuat ya. Iya, Sekarang lagi satu konsultasi. Saya pernah Mbak, ini saya hidup di Malang beberapa ini, saya pernah coba catering sehat itu, ternyata memang manfaatnya kerasa. Maksudnya dengan pekerjaan yang crowded ya, saya coba supaya perut saya ini tidak tetap datar ya maksudnya. Rata. Iya, saya kemarin sempat beberapa itu bulan itu saya catering sehat dari pagi sampai. Nah, ini saya goal saya itu nggak mau naikin berat badan juga nggak mau turunin karena saat ini saya sudah cukup indeks massa tubuhnya juga sudah pas, tidak ini supaya menjaga tetap seperti itu dan saya nggak cepat lelah kalau di depan komputer gitu loh. Jadi Tekor gitu iya ya. iya. Iya. Jadi dibuatkan kemarin beberapa menu memang yang mungkin sudah diatur sama sana dan saya supaya tidak bosan, jadi termasuk karbonya mereka olah-olah gitu. Jadi Iya, kalau jadi karbo kan nggak harus nasi gitu Betul, kan betul. ya. Jadi kita ketemunya berbagai macam. Iya, betul. Sebenarnya itu jadi peluang buat kita sih teman-teman Polkesma di Iya, Polkesma bisa sendiri ya harusnya. mulai Iya. konsultan dengan catering. Kemudian lah dosennya Catering sehat. ngajar. Oh iya, nah, betul terus sih, Mbak. Harus mikir. Iya gitu betul loh. sih Mbak, harus membagi waktunya Organisasinya Mbak. bagaimana, Iya organisasinya betul. pertanggungjawabannya seperti apa itu Manajemennya sih. nanti Tapi juga bagus. gimana? Tapi sebenarnya itu juga bagus karena di Kota Malang aja tuh ada berbagai macam Catering. mulai dari catering sehat tuh mulai untuk dewasa dengan anak. betul, betul. Itu bener-bener kayak menjamur gitu Betul, loh. betul. Padahal belum tentu yang di situ ada seorang nutrisionis. Iya, oke. Saya Saya pernah ngecek itu Oh, ada gitu yang ya, nggak ada Mbak? nutrisionis. Waduh, yang saya kemarin ada nutrisionisnya nggak ya? Nggak boleh sebut itu ya. Saya kemarin ya baru mengenal beberapa karbohidrat itu, ternyata nggak nasi, ternyata ada shirataki rice, Iya. kemudian saya dikasih makan ada campuran menurut saya mirip sorghum ya kali Mbak, sorghum, terus ada biji-bijian yang Ragi, dicampurkan di dalam nasi itu. Jadi nasinya warna-warni gitu, Ada ada quinoa kalau iya kita kan, quinoa, terus chia seed. kemarin chia seed ya dimasukkan. Jadi
kok warnanya kok ada apa selasi ya saya kira kan itu ternyata terus ada habatus sauda kalau nggak salah saya Iya, nggak tahu atau wijen apa hitam. ya wijen Iya, hitam terus kayak yang untuk burung itu juga ada loh mbak makanan ada. jadi saya makan itu bener-bener nasinya tuh putih ya base-nya putih tapi campurannya itu Iya. ternyata wah ini enak juga ya kalau untuk setiap hari sih ya ya ini Kadang-kadang juga kalau di tempat kita ada harga, ada rupa iya gitu betul ya. betul gitu Dan atlet sebenarnya atlet pun juga makanya bisa bervariasi, tapi iya yang jadi masalah mereka terbiasa atau tidak oke gitu aja. betul Karena betul kebiasaan kita kan kalau tidak nasi tidak Heeh, makan. oke Masih inget betul nggak? iya Itu kan udah zaman Heeh, dulu sampai heeh. kita sekarang ya Kalau teman-teman. kalau nggak makan nasi padahal tadi pagi udah makan ubi 2 potong ya padahal Sudah makan roti tawar coba itu, tapi memang kalau komposisinya nggak seimbang, cuma roti aja dengan selai, berarti kan hanya sumber karbohidrat aja. betul sama Satunya gula. karbohidrat, ya satunya karbohidrat kompleks, satunya karbohidrat sederhana. Ya otomatis nggak kenyang. Nggak, Padahal dalam satu kali makan kita butuh karbohidratnya juga, proteinnya proteinnya juga, juga, terus kemudian ada lemaknya juga, ada heeh, vitamin dan vitamin mineral. mineral. Nah, vitamin, mineral dan serat itu tadi adanya di mana? Sayur dan buah. Makanya sekarang kalau di apa fast food itu sering kita temuin kan dia dicampur ada apa Oh iya selanya, sekarang ada iya tomat. ada Nah tamat itu betul. makanya tinggal pilih-pilih Iya. teman-teman apa namanya tidak selalu fast food itu menjadi hal yang Bento box ya sekarang ya sekarang coba kerennya. dipikirkan Iya ada itu saladnya kombinasi yang pas aja ya. Jadi harus ada semuanya itu. dan beragam ya Mbak. Iya Tinggal beragam. proporsi yang harus kita Oke, perhatikan. oke. Gitu kan Nah, Mbak, ya. terkait dengan hal tersebut tadi, ini bagaimana cara mengatur pola makan yang benar sih dari sejak dini mungkin ya, mengingat gaya hidup remaja saat ini bisa dibilang ya karena kondisi zaman itu sekarang makanan sudah banyak Jadi yang serba praktis, instan. yang instan Iya. ya itu menjadi Jadi tren sekarang. Itu iya. bagaimana, Mbak? Kalau ngaturnya aja sih memang polanya harus teratur. Jadi yang pertama keteraturan makan itu Oke. penting. Jadi 3 kali makan utama, minimal 2 sampai 4 kali makanan selingan. Nah, tinggal kita berpikir mau makanan utama model apa ya. Gitu. Proporsi yang pasti penting. Proporsi karbohidrat, protein dan lemak. Mungkin kalau teman-teman di apa dimanapun kalian berada mungkin pernah tahu piring model T itu kan pernah sering Oh jadi iya, in. Nah, jadi kayak untuk diet isi itu piringku tuh bukan, Mbak? iya Oh iya. isi piringku itu kan jadi yang apa porsi paling banyak itu kan di sayuran Oke, kan sayuran nih, betul. dengan apa Karbohidrat. buah-buahan Heeh. terus kemudian baru karbohidrat Baru protein dan protein. lemak Oke. iya jadi memang pendekatan kita sih kalau kita mau hitung ya misalnya saya nih saya butuhnya cuman 50% karbohidrat. Maksudnya apa Iya 50% betul itu yang betul. paling Iya, susah susah. gitu. Nah, kalau kita pakai pendekatan konsepnya adalah misalnya piring model T atau mungkin ada piring apa Pakai istilah piring sehari-hari isi, juga iya, bisa, Mbak. berapa Dua banyak sendok, misalnya ya, ya 2 bisa sendok. 5 sendok makan itu setara dengan 100 gram Iya, misalnya atau 5 sampai 7 sendok makan setara dengan 100 gram. Itu kadang-kadang kan orang awam kan Iya. bingung gram-graman Iya itu betul. kan ya. Nasi Ya kan? berapa scoop kan Ya, berapa satu sendok. sendok Ya, gitu satu aja. sendok. Nah, kita Iya. biasanya pendekatannya sih ke ukuran rumah tangga Iya, itu. ukuran rumah Tapi tangga. kalau dari pola yang harus diikutin kalau dari remaja yang bikin jadi apa nih seorang atlet profesional, kita di 3 kali makanan utama, kemudian 2 sampai 4 kali makanan ringan. Nah, jenis makanan ringan tuh beragam. Jadi enggak biasanya kalau makanan ringan sukanya kan roti, Oke. biskuit itu ya. Nah, sekarang beragam. Kalau kamu pengen bentuk otot kamu, makanya yang dimakan adalah sumber protein. Oke, Apa protein. misalnya tahu fantasi. Nah, Tahu sumber tahu protein. fantasi. Oh iya betul. Sumber Sekarang- proteinnya. Oh iya betul Terus sih. kemudian jangan cireng ya. Cireng banyak karbonya, Mbak ya. Iya. Banyak karbo. Terus ada yang ini sekarang apa namanya? Kok di mall satunya apa? Sempol gitu Oh, ya. sempol ya, Ah, sempol ya, sempol sempol. itu sebenarnya Protein. salah iya kan dia kan Kalian sama lemaknya banyak gitu, Mbak. iya, tinggal dipilih aja sempol yang apa nih? Sebenarnya kita bisa bikin sendiri, cuman waktu sih kalau Iya, saya betul. itu. Jadi tinggal kita pilih-pilih makanan atau sekarang yang lagi tren tadi makanan instan apa snack bar itu tadi. Snack bar. Ya, makanya kan banyak kalau kita sebut mulai dari Nestle, mulai dari manapun banyak produsen itu mencetak yang tadi Snack snack bar, bar. iya, betul. Dan di tempat kita di Gizi itu juga mulai jadi beberapa karya tulis dari mahasiswa kita itu Snack bar. bikin-bikin seperti itu Oke. snack bar, baik yang dia untuk penyakit tertentu atau yang tadi untuk selingan selingan, saja. oke. Iya. Tapi bukan berarti walaupun satu snack itu kalau dilihat kan informasi dan gizinya itu banyak ya, Mbak ya. Vitaminnya besar. Tapi bukan berarti sekali makan terus cukup, nggak perlu makan yang lain ya, Mbak ya. Iya. Karena kebanyakan teman-teman anak sekarang itu udah ini sekali gigit nutrisi tercukupi, padahal nggak gitu Nggak konsepnya. juga. Padahal yang bahan terbaik itu tetap dari alam ya maksudnya Iya, ya. Kalau makanan apa kalau dibilang sayur hijau ya. pola makan orang Jepang itu kan raw food ya, jadi makanan mentah karena itu yang jadi Real food juga ya, Mbak ya. Iya, Yang iya. jadi tren sekarang juga dietnya real food ya, Iya, katanya. real food itu Tidak tapi- perlu diolah ya. Iya, nggak perlu diolah, jadi langsung Langsung, dimakan. iya, Iya, katanya jadi benar-benar makanan
mentah Yang gitu. dikasih Tuhan itu katanya itulah yang anugerah terbaik gitu. Tapi Jadi ternyata real food itu juga sebenarnya combine-nya di mindset ya Mbak ya. ya, Kalau di mindset kita tuh enak, ya yang dimakan juga enak tapi katanya. kalau enggak Iya betul ya sih. rasanya Iya. efek, jadi malah bikin nggak enak buat badan Iya kita betul sih betul gitu. betul. Tapi kalau kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa. Iya, tapi Iya. kalau remaja beda lagi Kak sama Mm, kita. mm. Kalau remaja dia kan konsepnya udah beda banget. Iya betul. Dari tampilannya sudah harus menarik tampilannya. Rasa tekstur. Ya, Iya. tekstur, aduh itu pakai kadang-kadang kalau remaja udah mulai gitu. Iya Belum sih. lagi remaja yang dia mikir body image. Oke. Nah, kalau body image udah mulai nih dia remaja. Ya sekarang Saya ini. dengan teman-teman saya loh, kok saya kok badannya kok perut Oh, saya oh, ya ya, kok bagus. wah, dia udah mulai mengurangi makan. Oke. Kadang-kadang nggak tahu harus mengurangi makan yang banyak. Yang mana? Ada yang nggak makan, akhirnya apa? Lemas malahan. Tekor, iya tekor. Pada masa Prestasinya dia, pertumbuhan. ya prestasi Masa pertumbuhan. prestasi belajarnya dia menurun. Dia karena dia nggak makan karbo bikin Betul, gemuk. Jadi yang kambing alasannya. hitamnya karbo, kasihan si karbo. Padahal Padahal kalau makanan sesuai otak, porsinya. ya, makanan otak pertama kali itu ya sumber karbohidrat itu tadi, karena kan dia langsung dipecah jadi glukosa Oke, kan. betul. Jadinya kalau kita nggak makan karbo, tekor bayi deh lemes Iya badan. lemes, malah suplai di otak kita juga malah Iya. nggak bisa berpikir Masih ingat bagus. nggak waktu SD sering banyak anak pingsan karena dia nggak sarapan? Oke betul. Terus Waktu dikasihnya, pacara ya. waktu pacara dikasihnya apa Kak? Coba. Teh manis. Ya, Iya, kan teh itu kan manis. sumber karbohidrat sederhana, Oke, glukosa. glukosa. Langsung masuk ke otak. Otak, karena Langsung serapnya perang. cepat. Iya betul, nggak berkunang-kunang. Itu saya Iya. dulunya juga gak mikir, tapi ketika Oke. di situ saya jadi mikir, ya pantas aja glukosa. Karena Iya, dia kan langsung glukosa. terang benderang, Terang benderang. baru makan apa gitu. Oke, Kalau dia betul. tiba-tiba langsung apa namanya Kaget dikasih, ya. iya dikasih Lontong makanan, gitu. lontong. Shock gitu kali ya Iya, Kak ya. betul. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Mbak Dwi Pak. Tentu kan remaja itu tadi kita sudah berusaha menjaga pola. Ini bagaimana peran keluarga? Mungkin orang tua ini bisa menjadi. Berhubung saya jadi orang tua ya. Oke, Iya, siap. iya. Silakan, Mbak. Jadi parenting ya teman-teman ya sahabat Polkesma, peran orang tua atau keluarga sekitar itu sangat penting ya. Jadi kalau kita tahu sih kondisi sekarang bahwa orang terdekat kita itu ya keluarga kita sendiri sih Kak Ubay. Jadinya orang tua itu penting banget perannya di mana sih? Melihat anak ini arahnya kemana sih? Dia sukanya di mana? Jadi dia keinginan dia jadi apa? Kadang-kadang orang tua kan punya kayak saya. Maksa. Kepinginan saya tuh karena saya misalnya nih dosen atau saya dokter, saya pengen anak saya seperti itu. Oke. Padahal kan nggak bisa. Belum gitu tentu ya, Belum punya tentu. bakatnya Karena masing-masing. anak itu punya passionnya Oke, dia betul. sendiri. Jadi bagaimana ya kita jadi sahabat. Oke. Banyakin ngobrol ya. Ya, satu banyakin ngobrol, kemudian dia akan melihat dari kita. Jadi kan apa namanya dia mencontoh apa yang kita lakukan. Kalau kita makan tadi yang Oke. food, ya dia pasti akan mau. Oke, Itu siap. saya coba praktikin ke anak saya. Oke, misalkan anaknya memang ada bakat ke atlet ya, kita orang tua mengarahkan ya, misalkan termasuk ke bagian nutrisi ya, Mbak, Iya, kebutuhan otomatis. nutrisinya. Apa namanya guru pertama dari anak itu pasti kan Orang tua dulu, ibunya, iya, yang pertama ibunya dulu, ibunya. iya, Terus betul. kemudian dia pasti lihat siapa sih pasangan ibunya, Iya, pasti kan ayahnya, ayahnya gitu ya. Dia akan melihat itu. Jadi mau tidak mau orang tua pasti harus memiliki pola hidup dan pola makan yang baik. Itu Oke, kuncinya. siap. Ini jadi ilmu juga nih sebagai saya nanti kalau saya sudah menikah. Iya, Ya, sah. iya, sah. Amin gitu ya Kak ya. Kak Ubay masih muda gitu ya. Ya, tidak terasa kita sudah 30 menit ya berbincang. Sebenarnya kalau di obrol ini pengennya terus, soalnya Panjang kali lebar iya, kali ya Kak. karena saya juga merasa saya sebagai host juga di sini sebagai peserta sebenarnya mendapatkan ilmu baru dari Mbak Dwi Pajati. Jangan jadi klien. Nah mungkin Mbak sebelum menutup kita ada closing statement atau quotes nih yang bisa disampaikan ke sahabat sehat Polkesma supaya tetap semangat menjaga pola hidup sehat. Silakan Mbak. Baik, teman-teman Polkesma, ingatlah selalu jadi diri kalian sendiri. Mulailah hidup sehat mulai dari sekarang karena itu adalah investasi kalian di masa yang mendatang. Oke. Hidup sehat, salam semangat dan tetap bugar. Oke, hidup sehat, tetap semangat dan Tetap tetap bugar. bugar. Baik, sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber, berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Dwi Pajati. Ya, Terima kasih banyak ya, Mbak. sama-sama. Sampai ketemu nanti. Siapa tahu kita akan mengundang lagi di episode berikutnya dengan tema yang menarik lagi, Ya, topik baik. yang berbeda Ya, lagi. terima kasih. Sudah berkenan hadir narasumber di Polkesma Talk pada hari ini di studio langsung di tengah mungkin kepadatan aktivitas ya Ibu Dwi Pajati ya. Oke, sahabat sehat Polkesma, saya Ubay pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa sahabat sehat Polkesma untuk selalu subscribe channel Polkesma Talk, like, komen, dan share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Dan sampai jumpa di Polkesma Talk episode berikutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih.